untuk kita semua. Yang terhormat Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan, Dr. Budi Setiono, Esos Empol Admin PhD. Yang kami hormati Dr. Misbah Fikrianto, MSI MM, selaku Analis Kebijakan Madya atau Koordinator Prestasi Pendidikan Tinggi Puspresnas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, para dekan dan wakil dekan, Direktur dan Wakil Direktur Kemahasiswaan Universitas Diponegoro, Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan beserta jajarannya, serta Bapak atau Ibu dosen, para mahasiswa, dan seluruh peserta yang berbahagia. Baik, luar biasa sekali hari ini, semoga selalu sehat. Ada pepatah yang bilang kalau misalnya tak kenal maka tak sayang, maka dari itu kenalan dulu. Kali ini bersama saya Donatri Sukma yang akan memandu acara pada siang hari ini. Baik, hadirin yang berbahagia, sebelum acara dimulai, terlebih dahulu saya akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama ialah pembukaan, kedua berupa sambutan dan materi pengembangan prestasi bidang kemahasiswaan Universitas Diponegoro oleh Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan. Yang ketiga ialah paparan materi oleh Koordinator Prestasi Pendidikan Tinggi Puspresnas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan topik kompetisi akademik atau non-akademik untuk pengembangan prestasi mahasiswa dalam upaya mewujudkan sumber daya manusia nasional berkualitas dan berdaya saing, yang akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab atau diskusi. Keempat ialah penutup. Baiklah, untuk memasuki acara pertama, yaitu pembukaan, menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Universitas Diponegoro. Hadirin dipersilakan berdiri. Di sana aku berdiri, jadi
hadirin dipersilahkan duduk kembali. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipandu oleh Bapak Jamil Sobirin SH. Disilakan. Ibu-ibu dan bapak-bapak serta para pemirsa yang kami hormati, adik-adik mahasiswa yang kami cintai dan kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, Engkau penguasa jagat raya, puji dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu atas limpahan rahmat dan karunia-Mu pada hari ini Senin tanggal 31 Agustus tahun 2020. Kami dapat mengikuti acara webinar diskusi interaktif secara daring menggunakan Zoom dengan tema kompetisi akademik / non-akademik untuk pengembangan prestasi mahasiswa dalam upaya mewujudkan SDM nasional berkualitas dan berdaya saing tahun 2020 dalam suasana aman, tertib, penuh dengan kedamaian. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, kami menyadari bahwa segala sesuatu atas kodrat dan irodat-Mu. Tiada daya dan upaya kecuali atas izin-Mu. Karena itu ya Allah, limpahkanlah taufik hidayah-Mu kepada kami dan para pemimpin kami, agar kami mampu mengabdikan dharma bakti yang sebaik-baik dan setulus-tulusnya. Sejalan dengan itu, jadikanlah acara ini terlindung dan terhindar dari segala macam fitnah dan purba sangka. Ya Allah, ya Tuhan kami, hiasilah kami dan para pemimpin kami dengan sifat kesabaran. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus dan benar, jauhkanlah kami dari pemikiran dan hal-hal yang menjerumuskan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, jadikanlah kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, dengan hasil yang mengembirakan, untuk dapat meningkatkan prestasi mahasiswa dalam upaya mewujudkan SDM nasional berkualitas dan berdaya saing tahun 2020 sesuai yang kita harapkan bersama. Ya Allah, jangan timpakan kepada kami virus Corona 19. Ya Allah, selamatkanlah kami dari virus Corona 19, agar kami dapat melaksanakan semua kegiatan secara new normal seperti sedia kala, sesuai dengan amanat yang Engkau berikan. Hanya kepadamu kami mengharap dan hanya kepadamu lah kami memohon. Tiada Tuhan kecuali Engkau. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, serta Maha Pengampun. Kiranya Engkau berkenan mengampuni segala dosa dan semua kesalahan kami. Ya Rabbi, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana, zalamna anfusana, wa illam taghfir lana, wa tarhamna, lanakunanna minal khasirin. Baik, terima kasih. Waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana wa taqabbal wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati
rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali kepada Bapak Jamil Sobirin SH. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dan materi pengembangan prestasi mahasiswa Universitas Diponegoro yang akan disampaikan oleh Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan, Bapak Profesor Budi Setiono, Esos Empol Admin PhD. Disilakan, terima kasih. Terima kasih, Dek Dona. Bapak Ibu sekalian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang kami hormati, sahabat saya, Bapak Dr. Misbah Fikrianto, MSc MM. Apa kabar, Pak Misbah? Baik-baik ya di sana? Alhamdulillah. Mudah-mudahan pandemi cepat berlalu sehingga bisa segera berkunjung ke Semarang. Yang kami hormati juga para dekan, wakil dekan yang hadir pada kesempatan kali ini, para direktur, wakil direktur, dan juga kepala biro administrasi kemahasiswaan beserta segenap staf. Dan tidak lupa juga adik-adik para mahasiswaku sekalian, mahasiswa Universitas Diponegoro yang saya banggakan, saya cintai. Mudah-mudahan kalian semua berada pada kondisi yang sehat, bersemangat, dan selalu memiliki cita-cita untuk mendharma baktikan prestasi yang terbaik bagi alma mater, bangsa, negara, dan juga orang tua kalian. Ya. Pertama, marilah tentu saja kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita diperkenankan bertemu pada saat ini untuk menggali ilmu. Nanti kita akan belajar banyak dengan Pak Misbah tentang bagaimana kita mempersiapkan diri di dalam menghadapi berbagai macam kompetisi. Baik itu yang diselenggarakan oleh Belmawa, oleh Dikti, atau Puspresnas pada saat sekarang ini, maupun juga nanti barangkali bisa jadi berkait juga dengan penyelenggaraan kompetisi di tempat-tempat lain. Nah, informasi seperti ini adalah merupakan hal yang penting untuk diketahui oleh adik-adik semua, sehingga kegiatan, aktivitas adik-adik itu tidak hanya melulu berkaitan dengan kuliah di dalam kelas yang terstruktur di dalam kurikulum di prodi masing-masing. Tetapi juga adik-adik harus punya di dalam masa kuliah ini harus punya keinginan untuk menorehkan prestasi, tidak hanya berkaitan dengan achievement yang bersifat supaya saya dapat medali atau piala lalu bisa dipajang di ruang tamu kita, tetapi juga berkaitan dengan hal-hal lain yang berkaitan nantinya dengan life skill untuk menghadapi gelombang kehidupan yang sangat dinamis di masa yang akan datang. Nah, untuk itu perkenankan saya itu berbagi screen sebentar ya, agar kita nanti bisa saya berikan beberapa pointers yang mungkin bermanfaat bagi adik-adik semua. Nah, ini berkaitan nanti seperti yang tadi Pak Budi katakan, berkaitan dengan arah pengembangan program kemahasiswaan di Universitas Diponegoro. Jadi, kegiatan kemahasiswaan itu adalah kegiatan yang sifatnya itu supplementary bagi kegiatan-kegiatan akademik yang berada di prodi dan fakultas kalian masing-masing. Tetapi walaupun ini adalah supplementary, sekarang ini apalagi sudah ada kebijakan kampus Merdeka, Merdeka Belajar, eksistensi dan fungsi dari kegiatan kemahasiswaan dan terutama adalah lomba-lomba atau kompetisi mahasiswa, itu adalah merupakan hal yang sangat penting, sebagai tadi saya katakan, merupakan bagian dari life skill, di mana mental juara itu perlu untuk kalian pupuk sejak masa sedini mungkin seperti masa mahasiswa ini, agar nantinya ketika kalian itu berada di tengah masyarakat sungguhan, maka kalian bisa menjadi seorang champion dimanapun kalian itu
berada. Ya, tidak hanya pada level lokal, nasional, tetapi juga syukur pada level internasional. Sehingga kalian memiliki rasa percaya diri yang kuat bahwa kompetensi dan kemampuan kalian itu memang betul-betul bisa diperlihatkan ya kepada dunia. Nah, kalau kita merefer bahwa untuk apa atau kalian itu kuliah capek-capek setiap hari masuk diseneni sama dosennya, harus mengerjakan tugas, harus memiliki nilai A, minimal B dan seterusnya. Tentu saja kalau kita bicara secara substantif, tujuan kalian itu adalah mencari ilmu sebanyak mungkin, ya. Mencari ilmu agar kalian itu menjadi orang yang pandai untuk diri kalian sendiri, tetapi juga untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di masyarakat atau di dunia. Itu dari sisi substantif. Tetapi dari sisi pragmatis tentu saja bahwa kalian itu kuliah, harapannya adalah agar kalian bisa mendapatkan pekerjaan yang terhormat, ya, supaya kalian itu bisa berkarir dengan baik dan seterusnya. Nah, kalau kalian ingin berkarir dengan baik, maka ini adalah kualitas lulusan yang menjadi ekspektasi, menjadi harapan dari dunia kerja yang diterbitkan oleh National Association of College and Employers di Amerika Serikat 2012, ya. Yang diambil surveinya ini terhadap 457 pimpinan perusahaan. Di mana di dalam survei tersebut ditunjukkan hasilnya atau kesimpulannya bahwa soft skill atau kemampuan interaksi sosial itu adalah merupakan kunci yang sangat dibutuhkan di dalam seorang pegawai untuk sukses ketika mereka itu bekerja. Ya, jadi kalau Anda lihat urutan nomor 1 sampai 10 itu semuanya berkaitan dengan soft skill tadi. Mulai kemampuan komunikasi, kejujuran atau integritas, kemampuan bekerja sama, kemampuan interpersonal, beretika, memiliki motivasi dan inisiatif, kemampuan beradaptasi, memiliki daya analitik, kemampuan komputer, kemampuan berorganisasi, dan seterusnya. Sementara indeks prestasi atau achievement di dalam konteks akademik itu nomor 17. Ya, sangat-sangat jauh dari ranking yang menjadi prioritas ya yang dikemukakan menurut para pimpinan perusahaan. Sehingga kalau kalian itu memiliki IPK 4,0 saja, secara akademik kalian mungkin bisa dikatakan berhasil, akan tetapi itu belum merupakan jaminan bahwa kalian akan berhasil di dalam dunia kerja. Nah, oleh karena itu kalian harus mengetahui kondisi ini untuk bisa menguasai soft skill nomor 1 sampai nomor 16 dan seterusnya itu, maka tidak bisa tidak itu kalian harus lengkapi ya kemampuan akademik atau academic competence atau portofolio akademik yang kalian pelajari di dalam kurikulum program studi dengan kegiatan-kegiatan ekstra, apakah itu di organisasi kemahasiswaan maupun juga di dalam proses-proses perlombaan. Ya, proses-proses perlombaan itu tentu saja akan mengasah ya kemampuan, sikap mental, attitude dari kalian sedemikian rupa sehingga soft skill ini akan bisa kalian kuasai learning by doing. Ya, tidak hanya dalam tataran teori, tetapi merupakan hasil dari proses pembelajaran yang real. Nah, sehingga keikutsertaan dari mahasiswa seperti kalian di dalam berbagai macam jenis perlombaan itu akan sangat menentukan juga kesuksesan kalian di dalam berkarir. Sehingga jangan ragu-ragu, setiap kesempatan ada lomba, terjunkan diri kalian semaksimal mungkin. Kalah, nggak masalah, ya nanti dicoba lagi, dan terus dicoba sedemikian rupa sehingga kalian akan mendapatkan banyak manfaat dari berbagai macam circumstance perlombaan-perlombaan tersebut. Misalnya kalau kalian ikut PKM, lalu kemudian ikut PIMNAS, ya, di samping kalian bisa belajar tentang bagaimana menganalisis persoalan, melakukan penelitian, riset, dan inovasi, lalu menyajikan gagasan kalian di depan para juri dan audiens lain, lalu kemudian kalian juga bisa berinteraksi dengan sesama mahasiswa, ya barangkali bisa dapat pacar juga di situ, ya calon istri atau suami, dan seterusnya. Di samping kalau kalian bisa memenangkan lomba, kalian bisa berbangga hati,
selama masa kuliah itu kalian bisa berprestasi di dalam perlombaan tersebut. Yang bisa kalian ceritakan pada anak istri kalian besok ketika kalian berumah tangga. Atau juga bisa kalian jadikan itu sebagai pemicu atau pemecut prestasi kalian pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Nah, di dalam konteks itu, maka skill yang diperlukan di dalam industri masa depan, ini berkaitan juga dengan survei tadi, tetapi ini penelitian yang berbeda dilakukan dalam The Future of Jobs Reports, ya, dari World Economic Forum. Ini persentase tertinggi itu adalah complex problem solving. Ya, jadi yang diharapkan ini oleh dunia kerja di dalam dunia industri, 36% itu menyatakan mereka butuh SDM yang mampu untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dalam dunia nyata, terutama yang dihadapi oleh para perusahaan tersebut. Ya, sehingga kalau kalian itu melamar di satu instansi atau perusahaan, maka kalian itu harus bisa menunjukkan kemampuan diri kalian di dalam menolong si perusahaan itu untuk memecahkan masalah. Ya. Nah, hal seperti ini, kemampuan untuk problem solving, complexity, ini tentu saja salah satunya bisa kalian peroleh ketika kalian terbiasa mengikuti berbagai macam jenis perlombaan. Ya, lomba-lomba itu biasanya salah satu klausulnya adalah supaya kita bisa mempresentasikan bagaimana cara kita mengatasi masalah berkaitan dengan misalnya ketersediaan energi, ya, kekurangan bahan makan, lalu kemudian mungkin ada berkaitan dengan bagaimana mengatasi secara teknis pada mekanisme produksi tertentu dan seterusnya. Ini adalah cara kita untuk mengatasi masalah dengan belajar pada berbagai macam jenis perlombaan itu. Kemudian juga berkaitan dengan social skill atau kemampuan untuk melakukan koordinasi, negosiasi, persuasi, dan seterusnya. Serta kepekaan dalam memberikan bantuan. Ya, sehingga juga kalian harus memiliki emotional intelligence. Ya. Kemampuan social skill itu misalnya tergambar juga ketika kalian berhadapan dengan situasi under pressure. Ya, pada situasi di mana kalian itu tertekan, kalian bisa stabil kejiwaannya, lalu mengatasi masalah itu dengan baik, maka itu bisa mengatasi atau juga berkontribusi terhadap kesuksesan kalian di masa yang akan datang. Saya sering menggambarkan misalnya bagi seseorang yang tidak memiliki social skill, ketika dia bentres, apa itu bentres? Bertabrakan atau bersinggungan dengan orang lain dalam kasus tertentu, dia akan melakukan revenge semaksimal mungkin sehingga orang yang menurut dia merugikan itu dibalas. Ya. Misalnya kalian itu di jalan lalu bersinggungan dengan orang lain, maka kemudian orang yang nyinggung kalian itu atau nabrak kalian itu kalian jotosi. Nah, itu adalah orang yang tidak memiliki social skill. Orang yang memiliki social skill itu bisa jadi dia mungkin berbenturan dengan orang lain, tetapi dia akan berpikir secara rasional, kalau saya mukuli orang itu, maka apa yang akan saya dapat? Atau saya lebih baik tersenyum dan memaafkan dia, seraya saya mengajak dia menjadi teman. Nah, itu social skill, hal seperti itu sangat dibutuhkan ketika kalian nanti menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang pegawai, ya, berkarir dalam perusahaan, dan seterusnya. Lalu kemudian yang selanjutnya adalah proses skill, kemampuan untuk menjadi orang yang mau berproses, ya. Termasuk diantaranya adalah active listening, mau mendengarkan orang lain, memiliki cara berpikir yang logis, lalu bisa mengevaluasi diri sendiri dan orang lain, itu adalah merupakan skill yang berkaitan dengan proses, ya. Dan kalian juga perlu untuk memiliki kapasitas ini, ya, sedemikian rupa sehingga kalian menjadi pembelajar yang baik, tapi tidak hanya sekedar pembelajar, tapi juga merefleksikan hasil pembelajaran itu di dalam logical thinking yang baik, dan juga itu bisa kalian gunakan untuk menilai diri sendiri dan orang lain. Ya, bagaimana positioning yang paling baik bagi kalian dan orang lain, lalu mengajari mereka mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian juga berkaitan dengan sistem skill yang menduduki 17% ini kontribusinya, ya, yaitu kemampuan untuk dapat melakukan judgment dan mengambil keputusan dengan pertimbangan-pertimbangan yang wise, ya.
memiliki kemampuan untuk menimbang antara resiko dengan benefit, ya. Sehingga orang itu ketika mengambil keputusan itu sifatnya komprehensif, ya, sifatnya itu menyeluruh, ya, perspektifnya itu tidak parsial atau sektoral, tetapi berdasarkan pada judgement yang multidimensional. Nah, ini juga kalian perlu untuk mempelajari kemampuan ini, dan saya kira perlu berbagai macam jenis perlombaan yang disediakan oleh Dikti atau Puspresnas dalam hal ini akan juga memungkinkan bagi kalian itu untuk mendapatkan manfaat agar kalian bisa berpikir dalam konteks sistem skill tersebut. Sebab bagaimanapun kalau kita itu selalu berpikir secara sektoral, ya, parsial, maka ibarat sepeda itu kita punya roda, rantai, sadel, tapi pisah-pisah, tidak nyambung satu sama lain, kemanfaatannya menjadi minimalis. Ya, roda jalan sendiri, lampu jalan sendiri, sadel jalan sendiri, itu sepeda akhirnya tidak terbentuk dan tidak bisa kemana-mana. Tetapi kalau semuanya itu nyambung jadi satu, komprehensif, maka kemudian sepeda menjadi satu entitas yang utuh, dan kemudian mereka bisa pergi kemanapun yang diinginkan. Ya. Dan kemudian yang selanjutnya adalah cognitive abilities, yaitu skill yang terdiri atas kemampuan untuk mengembangkan berbagai macam kognitif atau kemampuan berpikir, ya, yang kreatif, yang logik, yang inovatif, dan seterusnya, yang juga memiliki sensitivity terhadap problem, terhadap masalah, dan sebagainya. Dan ini juga saya kira akan banyak bisa kalian pelajari learning by doing dengan mengikuti berbagai macam jenis perlombaan-perlombaan. Ya. Nah, di dalam konteks yang lebih luas, Anda tentu saja diharapkan memiliki berbagai macam kemampuan, kompetensi yang multidimensional, baik dari sisi ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga seperti tadi saya katakan berkaitan dengan life skill yang bersifat intrapersonal dan interpersonal. Ya, kemampuan soft skill kalian untuk mengemas sedemikian rupa persoalan-persoalan yang kalian hadapi itu dengan interrelasi yang baik. Ya. Nah, kalian mengetahui tentu saja di Undip ini struktur organisasi kemahasiswaan, bidang kemahasiswaan ini kira-kira seperti ini, sehingga you know to whom you have to speak if you want to do something in correlation with competition dan seterusnya. Ya, ada saya, kemudian ada Kepala Biro Akademik Kemahasiswaan, di situ juga ada Direktur Mahasiswaan dan Wakil Direktur, Pak Andoyo, Pak Agus Setiawan, Pak Wahyu Hidayat. Lalu di bawah Biro itu ada Kabak Minat, Penalaran dan Informasi, yaitu Bu Ana Endah, ini yang biasanya mengatur tata lomba, bantuan terhadap perlombaan, dan seterusnya. Lalu ada Kabak Kesejahteraan Mahasiswa, Pak Sulasdi, yang membantu kalian di bidang pelayanan kesejahteraan seperti beasiswa dan seterusnya. Nah, kemudian ini saya kira tidak perlu saya detailkan, ya, bagian minarik ini tugasnya ada minat, bakat, kegemaran, pembinaan minat, bakat, hobi, dan seterusnya. Lalu juga ada bagian atau subbagian penalaran mahasiswa dan fasilitas informasi kemahasiswaan. Kalian bisa memanfaatkan, ya, pelayanan dari minarik ini ketika kalian ingin mengikuti berbagai macam perlombaan yang dilaksanakan oleh Puspresnas maupun juga di tempat yang lain. Nah, di samping itu, Undip sekarang ini juga membentuk pusat kreativitas dan prestasi mahasiswa. Ini saya ikut-ikutan dengan Pak Misbah di Dikti, ya, karena Pak Misbah sekarang di Puspresnas, maka saya juga di Undip membuat Puspresnas ini, Pak Misbah, sehingga inline lah dengan kebijakan nasional. Ya. Nah, ini adalah tugas dari Puspresnas kita, mengembangkan manajemen di dalam planning, organizing, dan seterusnya, kegiatan kemahasiswaan di bidang penalaran dan kreativitas di Universitas Diponegoro yang khususnya berkaitan dengan kegiatan dan perlombaan yang diadakan oleh Puspresnas dan Direktorat Belmawa, serta melakukan pembinaan dan pengembangan strategi untuk meraih prestasi dalam berbagai lomba dan kompetisi mahasiswa nasional dan internasional di bidang akademik maupun juga non-akademik. Jadi ada pembinaan-pembinaan terstruktur dengan PIC masing-masing yang
nanti bisa menjadi reference bagi adik-adik ketika akan mengikuti jenis perlombaan tertentu, bisa menghubungi Pusat Kreativitas dan Prestasi Mahasiswa untuk penggodokan lebih lanjut dan asistensi lebih lanjutnya. Nah, di dalam konteks tersebut ini hubungan seperti tadi saya katakan ya di dalam organisasi kemahasiswaan. Nah, ini adalah tugas pokok dari Pusat Kreativitas dan Prestasi Mahasiswa secara lebih detail menyusun rencana kerja serta anggaran, mengelola dan mengembangkan sistem informasi kegiatan penalaran mahasiswa, kreativitas mahasiswa, mengelola media informasi, sosialisasi dan fasilitasi pengembangan kegiatan penalaran dan kreativitas, melakukan pembinaan dan program pendampingan kegiatan penalaran dan kreativitas. Jadi mereka ada tim yang melakukan pendampingan kepada kalian manakala kalian mengikuti berbagai macam jenis perlombaan, lalu bertugas pula mengevaluasi pengembangan, pelaksanaan, dan capaian prestasi kegiatan penalaran dan kreativitas mahasiswa, serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Direktur Kemahasiswaan. Nah, ini adalah berbagai macam jenis kegiatan tingkat nasional. Nanti Pak Misbah akan mendetailkan apa kegiatan-kegiatan lomba yang disediakan oleh Puspresnas maupun Pilmawa, yang mana ini hukumnya wajib diikuti oleh mahasiswa Universitas Diponegoro. Paling tidak kalian harus menentukan minimal 2 kegiatan ini. Ya, kalau bisa selama kalian menjadi mahasiswa, minimal kalian harus mengikuti salah 2 dari kegiatan yang disediakan oleh Puspresnas ini. Jadi jangan sampai selama kuliah tidak pernah mengikuti lomba. Itu berarti kalian itu tidak memanfaatkan kesempatan untuk membina diri di dalam soft skill tadi. Padahal ini sangat-sangat penting ya. Jadi misalnya kalian bisa memilih untuk mencoba mengikuti PKM, program kreativitas mahasiswa ya. Lalu satunya bisa jadi mengikuti kompetisi bisnis mahasiswa atau mengikuti misalnya Pilmapres, ya, pemilihan mahasiswa berprestasi, atau mengikuti Olimpiade MIPA, ONMIPA, dan seterusnya. Jadi kalian minimal ikutilah 2 kegiatan perlombaan yang diselenggarakan oleh Puspresnas, ya. Sehingga nanti kita bisa memperlihatkan pada Pak Misbah ini loh, anak-anak Undip itu orangnya motivated ya, bermotivasi, sangat ingin untuk berprestasi, dan mudah-mudahan itu direkognisi oleh Puspresnas sebagai privilege bagi Universitas Diponegoro untuk senantiasa diberi kesempatan di dalam mengikuti berbagai macam jenis perlombaan yang disediakan oleh Puspresnas itu. Nah, ini adalah beberapa aksi dari rekan-rekan kalian ketika mengikuti berbagai macam perlombaan tersebut. Ya, mudah-mudahan nanti kalian bisa engage di dalam salah 1, salah 2, salah 3 di antara berbagai macam jenis lomba tersebut. Ya. Nah, di dalam konteks itu kita juga menyediakan berbagai macam insentif dan penghargaan bagi kalian, bagi mereka yang menang di dalam berbagai macam jenis perlombaan. Itu kita menyediakan penghargaan yang bersifat akademik maupun bersifat non-akademik. Bagi yang bersifat akademik, misalnya fakultas bisa menetapkan kalau kalian menang lomba tertentu, mungkin kalian bisa disetarakan dengan nilai mata kuliah tertentu. Ya, misalnya tugas akhir atau skripsi, kalau kalian menang di dalam ajang PIMNAS atau kalian mengikuti program kreativitas dan masuk ke PIMNAS, kalian bisa mendapatkan penghargaan berupa kesetaraan nilai PIMNAS itu dengan nilai A di dalam mata kuliah tugas akhir misalnya, ya, tergantung pada kebijakan dekan, tapi kita mengendorse kira-kira seperti itu, maupun juga penghargaan dalam bentuk non akademik, misalnya penghargaan berupa uang pembinaan dari universitas yang setiap tahun jumlahnya bisa jadi berbeda-beda, tapi biasanya setiap tahun lebih banyak meningkat, ya, tergantung pada keputusan rektor. Nah, sehingga kemudian saya tekankan bahwa nothing is the word itself says I'm possible. Jadi nothing is impossible, the word itself say I'm possible. Impossible itu kalau di Jelembreng itu menjadi I am possible, ya, sehingga
Jadilah kalian itu orang-orang yang berbesar hati, memiliki semangat yang tinggi untuk berprestasi, dan jangan kalian katakan tidak mungkin. Sebab segala sesuatu itu akan menjadi mungkin seiring dengan usaha keras dan mimpi yang kalian bangun, dan mudah-mudahan dengan itu kalian bisa mencapai prestasi puncak dalam bidang-bidang yang kalian inginkan. Saya kira dari saya seperti itu. Mohon maaf kalau banyak salah kata, Pak Misbah. Mohon maaf ya, ini agak sedikit saya itu memberikan penjelasan detail pada anak-anak agar mereka bisa paham bahwa Undip itu betul-betul menginginkan mereka itu bisa memanfaatkan peluang untuk berlomba di tengah kesempatan yang diberikan oleh Puspresnas. Demikian saya kira. Terima kasih. Selamat mengikuti penjelasan-penjelasan berikutnya dari Pak Misbah, dan atas nama pimpinan universitas kami juga mengucapkan terima kasih banyak pada Pak Misbah yang telah meluangkan waktu pada kita sore hari ini, berkenan untuk memberikan pencerahan pada anak-anak kita, anak-anak kami. Banyak sekali kami berhutang budi pada Pak Misbah, sejak dulu selalu mendampingi Undip, ya, memberikan berbagai macam penjelasan dan pendampingan, serta juga komunikasi, diskusi, seperti bapak dengan anak, begitu dengan kami, merasa sangat tersanjung dan terbantu dengan peran yang dilakukan oleh Pak Misbah. Untuk itu mudah-mudahan semuanya lemah teles Gusti Allah ingkang bales. Saya kira demikian. Saya kembalikan kepada Dona. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Budi Setiono, Esos Empol Admin PhD atas sambutan dan materi yang telah disampaikan. Baik, hadirin yang berbahagia, memasuki agenda ketiga di acara webinar diskusi interaktif, yang selanjutnya adalah paparan materi oleh Koordinator Prestasi Pendidikan Tinggi Puspresnas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan topik kompetisi akademik atau non-akademik untuk pengembangan prestasi mahasiswa dalam upaya mewujudkan sumber daya manusia nasional yang berkualitas dan berdaya saing, serta dilanjutkan juga dengan sesi tanya-jawab dan diskusi. Baik, untuk sesi ini akan dipimpin oleh moderator kita, yaitu Bapak Susatyo Nugroho Widyo Pramono selaku Koordinator P2 PKM Universitas Diponegoro, dan Bapak Dr. Misbah Fikrianto MSI MM selaku narasumber kita di siang hari ini. Pastinya udah nggak sabar dan pastinya juga excited banget untuk menyambut dan mendengarkan sharing-sharing kali ini. Baik, dipersilahkan kepada moderator kita, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih Mbak Dona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Profesor Budi Setiono PhD, Bapak Ibu dari Direktorat Kemahasiswaan dan BAK, ya, dan kemudian Bapak Ibu Dekan dan Wakil Dekan yang mungkin hadir, dan teman-teman dosen, tenaga kependidikan, teman-teman mahasiswa, ya, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Dan khususnya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang kami hormati Bapak Dr. Misbah Fikrianto, ya, dan sekaligus sangat kami banggakan, ya, seperti tadi Pak Prof Budi menyampaikan bahwa Pak Misbah cukup banyak, ya, berkoordinasi, berdiskusi dan memberikan banyak ilmu pada kami semua di Universitas Diponegoro selama bertahun-tahun. Baik, mohon izin saya akan memandu kegiatan ini. Jadi nanti sesudah ini Bapak Misbah Fikrianto akan menyampaikan tema atau topik webinar diskusi interaktif ini, ya, dengan tema kompetisi akademik maupun non-akademik, ya, dalam pengembangan prestasi mahasiswa untuk mewujudkan sumber daya manusia nasional yang berkualitas dan berdaya saing. Tadi saya sempat melihat PPT-nya Pak Misbah agak disingkat sedikit begitu, itu menjadi mewujudkan visi Indonesia Emas begitu. Baik Pak Misbah, kami pertama mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, ya, karena di tengah kesibukan Bapak yang
ini lombanya luar biasa sekali ya Pak ya, di bulan Juli, Agustus, September, Oktober begitu ya. Bapak masih berkenan meluangkan waktu untuk hadir di dalam webinar ini. Hari ini setahun yang lalu Bapak, mungkin Bapak masih ingat ini kita harap-harap cemas untuk menunggu pengumuman PIMNAS. Tanggal 31 Agustus itu ya kebetulan kondisinya normal, kita semua berkumpul di Denpasar untuk mengikuti PIMNAS begitu. Tapi karena tahun ini kita sedang ada pandemi ya, sehingga segala sesuatunya harus ada adaptasi ya, tetapi lomba tetap diselenggarakan cukup banyak ya dan serempak, ada begitu banyak yang nanti akan disampaikan. Baik, jadi nanti Pak Misbah akan menyampaikan ya mengenai terutama filosofi dasar ya dan urgensi bagaimana pusat prestasi nasional itu kemudian didirikan atau dibentuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di mana dalam hal ini Pak Misbah selaku koordinator prestasi bidang pendidikan tinggi begitu. Dan selanjutnya nanti mungkin beliau akan juga bercerita banyak ya mengenai deskripsi berbagai macam lomba, tentu saja dengan berbagai macam tujuan. Ya, tadi sudah disinggung juga oleh Pak WR1 bahwa lomba itu tidak hanya sekedar bagaimana caranya kita ikut, bagaimana caranya menang ya, tapi lomba atau kompetisi itu adalah bagian dari proses pendidikan secara keseluruhan. Baik, tanpa berpanjang kata, untuk selanjutnya kami mohonkan Bapak Misbah untuk dapat memberikan materinya. Monggo Bapak, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Susetio, Bapak dan Ibu yang kami hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Budi Setiono, SOS Empol Admin PhD. Yang kami hormati Direktur Kemahasiswaan, ada Pak Handoyo, ada Pak Agus Setiawan, Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan, Kepala Bagian, Kepala P2KP, Koordinator Pak Susatyo Nugroho, tim kemahasiswaan Undip, dan seluruh peserta diskusi interaktif yang kami hormati dan kami muliakan. Izinkan kami untuk mungkin lebih kepada diskusi, nanti kompetisi akademik dan non-akademik untuk mewujudkan visi Indonesia Emas tahun 2045. Bahwa memang tadi Prof. Budi sudah menyampaikan pentingnya soft skill, pentingnya bagaimana mahasiswa tidak hanya excellence di bidang akademik, tapi juga di non-akademik, bahkan memiliki sebuah kualitas untuk bagaimana memiliki daya saing, competitive and comparative advantage yang baik. Kata kunci yang pertama adalah pembangunan SDM untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Sesuai dengan tema yang diangkat oleh Undip, SDM yang berkualitas, berdaya saing, maka Indonesia tahun 2045, 100 tahun, itu bagaimana kita bisa mewujudkan baik SDM yang berdaulat gitu ya, maju, adil dan makmur gitu ya, sesuai dengan konteks keindonesiaan. Dan fokus pembangunan manusia saat ini pada SDM berkualitas dan berdaya saing dan pembangunan karakter bangsa. Walaupun yang pertama stunting, kesehatan itu masih menjadi fokus Bapak Presiden, namun kita di bidang pendidikan ini menjadi penting. Dan kepada pengelola kegiatan kemahasiswaan maupun mahasiswa, ada namanya Pusat Prestasi Nasional, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sesuai dengan Permendikbud 45 tahun 2019 tentang OTK, Organisasi Tata Kerja, Kemdikbud, maka pasal 271, maka ada tugas Pusat Prestasi Nasional. Ada satu unit yang menangani prestasi kegiatan lomba-lomba akademik, non-akademik, yang ini bisa memberikan sebuah peningkatan dan pengembangan kompetensi mahasiswa yang lebih utuh begitu. Nah, tugas Pusat Prestasi Nasional melaksanakan penyiapan kebijakan teknis, ya, pemantauan sampai kepada urusan tata usaha, dan juga melakukan sebuah fasilitasi, pengembangan, evaluasi, semuanya untuk bagaimana bisa mendorong
pencapaian ya, achievement yang baik, dan itu bisa mewujudkan SDM atau lulusan Undip yang berkualitas. Dan berdasarkan Permendikbud 46 tahun 2019 mengenai rincian tugas, pasal 147, bahwa ayat 3-nya itu adalah melaksanakan kompetisi akademik dan non-akademik peserta didik. Ada juga melaksanakan pencarian minat bakat dan prestasi peserta didik. Nah, ini yang kaitannya dengan manajemen talenta. Melaksanakan fasilitasi pengembangan kebijakan, ya, prestasi satuan pendidikan dan peserta didik dan semuanya. Jadi mahasiswa, kita punya beberapa lembaga atau unit yang melakukan pengembangan kegiatan kemahasiswaan. Ada Ditjen Pendidikan Tinggi, di dalam Ditjen Pendidikan Tinggi juga ada Direktorat Belmawa, itu juga sama melakukan pengembangan kegiatan kemahasiswaan, hanya sifatnya pembinaan dan pengembangan yang non-lomba. Ada juga Ditjen Vokasi, Pendidikan Vokasi, Diksi, yang juga sama untuk pendidikan tinggi, itu juga sama melakukan pembinaan dan pengembangan, tapi yang sifatnya lebih kepada substantif dan pengembangan keilmuan yang sifatnya non-lomba. Yang lomba adanya di Pusat Prestasi Nasional. Ini definisi penting, saya lengkap saja, tapi yang jelas kita akan berkaitan dengan satuan pendidikan itu adalah perguruan tinggi, kalau di jenjang pendidikan tinggi. Peserta didik itu adalah mahasiswa, kalau di jenjang pendidikan tinggi. Prestasi itu adalah hasil yang telah dicapai dari yang telah dilakukan, dikerjakan, dan sebagainya. Jadi lebih kepada output, ya. Berprestasi itu mempunyai prestasi dalam suatu hal. Jadi kalau di KBBI itu adalah output dari pencapaian proses yang telah dilakukan oleh mahasiswa. Kalau untuk Undip mahasiswa Undip itu sudah banyak mengikuti kegiatan kemahasiswaan sejak lama, sudah 20 tahun yang lalu lah. Sudah lama eksis, bahkan menjadi tuan rumah berkali-kali, PIMNAS sudah, debat juga sudah, banyak sudah menjadi tuan rumah begitu. Dan kualitas mahasiswa Undip itu di atas, mohon maaf, maksud kami adalah lebih tinggi dibanding mahasiswa yang lain dalam konteks organisasi. Karena saya juga mengikuti beberapa kegiatan yang sifatnya pengembangan, dan mahasiswa Undip itu cukup tinggi, cukup unggul begitu. Nah, ini potensi individu kelompok, ada potensi IQ, ya, intellectual quotient, ada emotional quotient, ada spiritual quotient, ada adversity quotient. Tadi yang Pak Budi bilang adalah complex problem solving, how to solve the problem, itu adversity quotient. Bakat juga ada di bidang science, ya, ada di bidang olahraga, seni, budaya, teknologi, dan lain-lain. Banyak sekali. Prestasi juga kami sampaikan bahwa ada yang academic base, ada yang non-academic base. Sebetulnya dengan kebijakan Kampus Merdeka, semuanya mendukung pencapaian academic excellence sebetulnya. Karena semua kegiatan kemahasiswaan maupun lomba-lomba juga, itu bisa dikonversi atau bisa diakui sebetulnya menjadi bagian dari proses pelaksanaan pembelajaran itu sendiri. Ya, ada potensinya, potensi SDM, fasilitas, teknologi, ada keunggulan lokal, nasional, internasional, ada prestasi akademik dan non-akademik. Jadi ini yang menjadikan banyak hal begitu, sehingga pengembangan kegiatan kemahasiswaan itu banyak yang bisa dilakukan, baik yang dilakukan secara reguler maupun yang dilakukan secara non reguler. Dan itu bisa dilakukan, ya, oleh kampus, perguruan tinggi, maupun dilakukan oleh pengurus suatu badan, maupun dilakukan terpusat. Identifikasi seleksinya ada kompetisi, ada festival, lomba-lomba, ada beasiswa juga, ada penelusuran prestasi, minat bakat, sampai kepada manajemen talenta atau manajemen pool, ya, talent pool untuk SDM nasional yang ada di Indonesia. Jadi itu yang menjadi hal yang sangat penting untuk kita bisa mendapatkan sebuah proses terstruktur
dan itu memiliki sebuah dampak yang luar biasa. Bentuk layanan Puspresnas untuk mewujudkan SDM berkualitas dan berdaya saing, ini ada layanan yang sifatnya informatif, diagnostik, selektif, pengembangan, promotif, penyaluran, dan sebagainya. Jadi ini yang kita lakukan dan kita bisa kembangkan gitu ya, sesuai dengan apa yang ada di potensi dan pengembangan di kampus masing-masing. Kalau misalnya kita lebih kepada pencarian bakat dan prestasi, manajemen talent itu juga bisa dalam konteks bagaimana kita bisa memapping, menumbuh kembangkan potensi-potensi itu sesuai dengan mahasiswa yang ada di kampus. Tapi bisa juga kita minta untuk mahasiswa melakukan atau mengikuti kegiatan-kegiatan kompetisi yang sudah eksis misalnya. Nah, itu juga bisa dalam konteks aplikatif. Bagaimana mereka mengaplikasikan begitu ya kompetensi, kemampuan yang dimiliki oleh kampus dan lain-lain. Ini yang menjadi peran penting kita gitu ya. Peran penting kita untuk kita bisa sama-sama memunculkan semua ekosistem, semua potensi sehingga itu bisa menjadi potensi yang berprestasi. Strategi kegiatannya plan B. Kenapa plan B? Karena saat ini kondisi COVID ya, COVID-19 ya. Jadi ada kegiatan reguler, ada kegiatan non reguler, ya, ada pelaksanaan online, ada penghargaan, ada juga manajemen talenta begitu ya. Nah, ini manajemen talenta yang untuk ketalentaan Dikti, kebetulan saya diminta untuk di sana saat ini untuk bisa mengembangkan pencarian bakat dan prestasi. Ini bagaimana membentuk mahasiswa sebagai pemimpin masa depan, ya, student today, but leader tomorrow. Ini ada potensi pengembangan, keunggulan penguasaan iptek, memiliki kemampuan hard skill dan soft skill, itu kaitannya dengan keilmuan, ya, ada juga kaitannya juga dengan karakter, bagaimana tadi kejujuran, ya, disiplin, tanggung jawab, ya, ada keindonesiaan. Kita itu harus membangun bangsa dan negara Indonesia, globalisasi ini dalam konteks persaingan global. Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa masih semangat ini semuanya. Bagaimana kita bisa memiliki kompetensi yang utuh dan peluang-peluang yang bisa dikembangkan dengan baik. Ini kebijakan Kampus Merdeka. Mas Menteri sudah mengeluarkan kebijakan Kampus Merdeka. Ada yang pertama adalah pembukaan program studi baru, yang kedua sistem akreditasi perguruan tinggi, yang ketiga perguruan tinggi negeri, badan hukum, yang keempat hak. Nah ini hak belajar ya 3 semester di luar program studinya. Nah ini salah satunya adalah kalau di Permendikbud 3 tahun 2020 kan banyak ya, ada magang, ada pertukaran pelajar, wirausaha. Nah, ini salah satunya juga bagaimana kita bisa mengaplikasikannya pada kondisi lomba-lomba. Jadi kalau misalnya adik-adik mahasiswa ingin mengetahui di mana sih positioning kita dibandingkan yang lain, ya mau tidak mau kita harus mengikuti sebuah kompetisi atau lomba-lomba sehingga kita bisa tahu di mana kelemahan, di mana keunggulan kita. Nah, ini kebijakan Kampus Merdeka, Merdeka Belajar, ya. Dulu jam mengajar, sekarang diganti menjadi jam kegiatan, ya. Definisi kegiatannya juga belajar di kelas, ya. Jadi bisa juga praktek kerja, pertukaran pelajar, proyek desa, wirausaha, riset, studi independen, dan semuanya. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan oleh mahasiswa dalam konteks implementasi atau aplikasi keilmuan yang ada. Dan memang harapannya bukan hanya di dalam kelas begitu ya, excellent di dalam kelas, tapi juga bisa mengembangkan di luar kelas. Dan itu bisa mendapatkan sebuah rekognisi. Kemampuan yang harus dimiliki mahasiswa abad 21, ada foundational literacies, ada kompetensis, ada karakter qualities.
Lifelong learning ini penting ya, penting. Kenapa penting? Karena memang abad 21 tantangan dan kompetisinya lebih kompleks, apalagi saat ini kondisi pandemi COVID-19 yang membutuhkan sebuah kreativitas dan inovasi yang tinggi. Jadi ada kaitannya dengan literasi, numerasi, scientific literasi, ICT literasi, financial literasi, culture, dan civic literasi. Semuanya baik yang kaitannya dengan kemampuan atau penyadaran kita terhadap konteks science, sampai kepada bagaimana kemampuan kita untuk melakukan sebuah kalkulasi, menghitung, sampai kepada pengembangan budaya dan kewarganegaraan. Kompetensinya juga ada critical thinking, ada problem solving, ada creativity, communication, collaboration. Ini menjadi hal yang sangat penting. Character qualities, ada sense of curiosity, initiative, persistence, adaptability, leadership, social and culture awareness, dan sebagainya. Dan ini menjadi hal yang sangat penting yang bisa kita kembangkan. Strategi pelaksanaan pada masa COVID, tadi kami sudah sampaikan online, ada juga yang mix, ya, ada juga kegiatan baru. Yang ini menjadi peluang untuk kita melakukan sebuah kreativitas. Ini kompetisi, lomba, festival, ya, ada yang reguler, ada yang non reguler. Pak Susatyo masih ada waktu kan ya? Halo, monggo Pak Misbah, kami persilahkan, masih cukup. Masih kan ya? Iya, waktunya masih. Iya, jadi kompetisi ada yang reguler, ada yang non reguler, ada yang berjenjang, ada yang nasional, dan mayoritas dilakukan oleh metode online atau daring dalam jaringan. Target pencapaiannya sesuai dengan volume atau sasaran yang ada di Renstra Kemdikbud tahun 2020. Jadi ini yang menjadi hal yang sangat penting yang bisa kita lakukan. Ini online sistem provision. Ini ada website online sistem ya, yang dikembangkan di masing-masing kompetisi. Jadi kebanyakan saat ini mengembangkan aplikasi karena memang dari mulai submit, proses seleksi, evaluasi, sampai kepada pelaksanaan itu menggunakan sistem daring. Kegiatan kemahasiswaan itu sangat penting. Kenapa sangat penting? Ya karena memang kondisi mahasiswa itu punya potensi dan kekuatan. Kalau potensi dan kekuatan itu tidak dikembangkan secara utuh, pencapaian prestasi maupun pencapaian keunggulan, itu yang menjadi tantangan dan hal yang mesti kita lakukan begitu. Kenapa mesti kita lakukan? Karena mau tidak mau mahasiswa itu bukan hanya mendapatkan perkuliahan yang sifatnya saintifik, tapi juga pengembangan yang kaitannya dengan social skill, ya, soft skill dan sebagainya. Ini yang menjadikan alumni atau lulusan kita itu memiliki sebuah nilai tambah. Outputnya lulusan yang berdaya saing, perubahan pemimpin masa depan dan kualitas pendidikan di Indonesia, outcome-nya negara yang maju, adil, makmur, dan sejahtera. Kegiatan Puspresnas Dikti ada beberapa, saat ini sudah masuk ke bulan September. Kegiatan yang ongoing, mahasiswa prestasi nasional, Undip, alhamdulillah dua-duanya masuk. Ini tanggal 10 sampai 13 September, KNMIPA-nya lebih dulu, 7 sampai 10. Kompetisi debat masih di akhir September, LIDM 4 sampai dengan 7. National University Debate Championship juga masih gabung dengan KDMI, itu masih di tanggal 24 September di akhir bulan sampai akhir September. Ini tahapan kegiatannya. Jadi adik-adik mahasiswa lihat di website pusatprestasi-nasional.kemdikbud.go.id. Itu bisa dilihat di situ, bisa dipantau begitu ya. Dipantau mana-mana saja yang menjadi agenda yang baik yang sudah dipublish maupun yang akan dipublish. Ini ada beberapa, walaupun jangan melihat agenda yang di kami, tapi lihat yang update-nya yang ada di website begitu ya.
di website Puspresnas karena ada beberapa yang diupdate. Namun ada beberapa yang sesuai dengan kalender yang ada begitu. Nah, ini yang menjadi hal yang sangat penting untuk adik-adik mahasiswa bisa ikuti kegiatan dipantau, baik yang di Belmawa maupun di Puspresnas maupun di vokasi. Semuanya adalah kegiatan kemahasiswaan untuk mengembangkan SDM yang unggul, yang utuh ya, yang memiliki daya saing yang baik. Ini kegiatan baru, ada Medical Online Championship, Festival Dance Film nih gabung dengan FFMI, kompetisi inovasi bisnis mahasiswa, kompetisi statistika ria, ya ada difabel juga untuk KIBM, ada manajemen talenta mahasiswa. Jadi pencarian minat bakat itu menjadi sangat penting juga gitu. Nah, untuk di kegiatan ya, semuanya hampir penyiapan infrastruktur website. Semua pengembangan online. Mau tidak mau ya, dengan kondisi pandemi COVID, kita tidak bisa memaksakan untuk adanya pertemuan tatap muka onsite ya, atau pertemuan langsung, luring, tetapi takutnya malah tidak efektif dan tidak efisien. Makanya semua banyak mengembangkan aplikasi dan itu bisa kita lihat pada setiap kompetisi yang ada. Ini manajemen talenta ya, ada dulu John F. Kennedy, Presiden Amerika. Manusia tidak memiliki talenta yang sama, tapi kita memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan talenta kita. Muhammad Ali, ya petinju yang beliau luar biasa, legendaris. Aku adalah seorang manusia biasa yang bekerja keras untuk mengembangkan talenta yang diberikan kepadaku. Aku percaya pada diri sendiri dan aku percaya pada kebaikan orang lain. Jadi ini yang dikembangkan, manajemen talenta, tujuan mencari, mendata, menyeleksi, mengembangkan, mempromosikan, dan menyalurkan anak berprestasi dan berbakat untuk mengikuti ajang di tingkat yang lebih tinggi atau berkarya di masyarakat sesuai dengan prestasi dan bakatnya. Jadi di Pusat Prestasi Nasional, Pak Satyo, itu ada pengembangan manajemen talenta. Dan memang baru beberapa saat ini baru dikembangkan begitu, dan saya nanti banyak berkecimpung di sini Pak, karena memang ini tidak ada orang, tidak ada orang, cukup sedikit orangnya. Nah, untuk yang di Pokja Dikti ada Pak Iyas, dulu subkoordinator saya, beliau di sana. Saya diminta untuk, karena nggak ada yang memikirkan juga yang mengenai talenta ini untuk Dikti dan sebagainya. Jadi berbagi peran gitu ya, untuk bisa kita kembangkan dan kita wujudkan bersama. Skema manajemen talenta nasional itu ada data supply talent. Jadi nanti ada data yang mensuplai, memberikan talent apa sih, di bidang apa, berapa jumlah mahasiswanya atau berapa jumlah siswanya, pengembangannya seperti apa, terus data di demand talent juga, permintaan talentnya seperti apa, skema pengembangan juga apa sih yang dikembangkan, apakah saintifik, apakah teknologi, apakah art, apakah sport begitu. Apa yang lain-lain itu menjadi penting, dan data skema kapitalisasi untuk bagaimana ini bisa menjadi benar-benar human resources agent-agent yang handal, berkualitas dan memiliki sebuah nilai tambah dan daya saing. Nah, itu memang mesti dibuat ya skemanya, mesti dibuat prosesnya, alurnya, sehingga ini bisa memberikan sebuah dampak perubahan dan nilai tambah yang baik. Nah, ini yang menjadi tugas bersama kita. Mudah-mudahan kita bisa laksanakan begitu dengan baik, sehingga tidak hanya kompetisinya, tapi juga ada pengembangan skema-skema talenta yang luar biasa. Dan mudah-mudahan Undip terus berprestasi, terus mengikuti kegiatan-kegiatan baik di Belmawa
di pusat prestasi, di Dijen Vokasi, maupun di tempat lain, sehingga ini bisa memberikan sebuah peningkatan dan nilai tambah. Memang kalau dilihat di pemeringkatan kemarin ya, kita agak sayangkan juga tuh, agak sayangkan itu dalam konteks apa? Pemenuhan data ya, pemenuhan data yang menurut kita kurang optimal, tapi dengan beberapa tim saat ini kan Pak Satyo dan sebagainya kami minta juga di tim, dan mudah-mudahan bisa juga meningkatkan ya, ada sebuah nilai tambah. Mungkin itu yang kami sampaikan, mudah-mudahan semangat, hidup mahasiswa, masih semangat semua ya. Dan saya ingat kalau ke Undip itu selalu selalu memberikan motivasi, makanya sebenarnya saya juga sedang kurang fit ini, Namun kalau ketemu Pak Satyo dan kawan-kawan selalu semangat untuk kemajuan Pak Agustiawan, juga untuk kemajuan mahasiswa Undip. Undip ini jujur Pak, jadi mahasiswanya itu memang tingkatnya di atas sebetulnya, tinggi. Hanya memang kan dalam konteks pencapaian kan semua perguruan tinggi kan cukup kompetitif gitu ya, cukup kompetitif. Dan ini mohon kita untuk bisa sama-sama mengawal itu semua, bisa mendukung itu semua, dan nanti mudah-mudahan bisa mencapai prestasi yang kita harapkan bersama. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan memberikan sebuah manfaat, motivasi kepada kita semua. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali Pak Misbah. Tadi sebetulnya di awal pas pertama kali saya melihat video, mungkin saya membatin agak kecapean gitu Pak. Tapi ternyata Pak Misbah mengatakan kurang fit. Ya semoga cepat membaik Bapak, cepat fit kembali ya, karena memang kegiatannya luar biasa sekali ya, di Juli, Agustus, September, Oktober itu kegiatan 1 tahun itu menumpuk di 4 bulan ya Pak Misbah kalau tidak keliru. Baik, mohon izin saya memandu beberapa pertanyaan atau diskusi. Jadi saya ingin menyampaikan pada seluruh yang hadir di sini ya. Alhamdulillah cukup banyak, tadi pas di awal sudah sempat hampir 250 peserta ya. Baik, jadi memang sudah ditulis oleh admin untuk pertanyaan diskusi bisa ditulis, tapi kalau mungkin dari Bapak Ibu ya, teman-teman dosen atau mungkin teman-teman tenaga pendidikan dan teman-teman mahasiswa ingin langsung bertanya secara lesan ya kami perkenankan. Tapi sebelumnya dari saya coba bacakan yang sudah sempat menuliskan di grup chatnya. Mohon izin Pak Misbah. Jadi yang pertama dari Dewa Andra Wijaya. Jadi ini yang bersangkutan adalah mahasiswa D3 diploma, yang kalau di Undip ini masuknya Fakultas Sekolah Vokasi begitu. Nah ini kemarin ya bersemangat sekali yang bersangkutan itu ikut kompetisi inovasi bisnis mahasiswa Indonesia, dan alhamdulillah kelompoknya lolos didanai Bapak dia ya. Tetapi mungkin dia minta sedikit klarifikasi saja, apakah ini hanya berlaku pada masa transisi tahun ini atau mungkin di tahun depan, karena meskipun diploma itu masuknya vokasi, tetapi basisnya ketika saya mohon konfirmasi kepada Pak Mas Topan, kalau tidak keliru kemarin yang saya minta informasi, basisnya adalah mengikuti dari perguruan tinggi ikut Direktorat Jenderal yang mana begitu. Ya, sehingga meskipun diploma kemarin mendaftarnya mengikuti di program sarjana begitu. Sementara untuk yang teman-teman yang dari Politeknik ya, kemudian apalagi ya yang pokoknya bukan yang universitas yang nggak ikut dikti, itu memang mendaftarnya ke jenjang vokasi. Nah ini mohon apakah mungkin karena masih transisi penataan ya, karena pendidikan tinggi itu sekarang ada di 2 tempat ya. Kalau untuk yang program sarjana ya itu ada di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dan untuk diploma 3 dan diploma 4 di beberapa politeknik itu di bawah Direktorat Jenderal Vokasi. Monggo Pak Misbah mungkin bisa menjawab ke bukan kebingungan ya, tapi mungkin apakah ini berlaku seterusnya atau mungkin tahun depan sudah ada penataan lebih lanjut.
Monggo Pak Misbah. Baik, terima kasih Pak Satyo. Jadi memang untuk tahun ini kan tahun pertama ya Pak, 2020. Memang masih ada terjadi kebingungan maupun belum ajak begitu sistemnya. Nah, untuk kegiatan yang dilakukan di Belmawa itu nanti ke depannya akan lebih banyak kepada kegiatan yang diikuti oleh perguruan tinggi yang basisnya akademik atau sarjana, Pak. Jadi lebih banyak ke sana. Nah, untuk di Puspresnas itu bisa kedua-duanya. Kedua-duanya artinya bisa sarjana, bisa juga diploma, bisa juga akademik, bisa juga vokasi. Memang tahun ini masih belum ditata sepenuhnya begitu, tapi ke depan Puspresnas akan bisa kedua-duanya. Nah, sedangkan untuk di Diksi, di Ditjen Pendidikan Vokasi itu akan lebih banyak kepada politeknik dan akademi begitu. Lebih banyak ke sana, walaupun tetap yang namanya sekolah vokasi atau fakultas vokasi juga sama mendapatkan hak yang sama pada Ditjen Pendidikan Vokasi. Nah, untuk tahun ini apabila ada program yang berkaitan dengan KIBM atau ada 3 klaster, ada PT akademik, ada PT vokasi, ada mahasiswa difabel. Nah, dia akan menyesuaikan pada di mana dia ikut. Jadi kalau misalnya sebetulnya bukan PT-nya, ini yang di diskusi kita belum tuntas ya waktu itu. Karena di perguruan tinggi akademik ada fakultas atau sekolah vokasi yang memang pengembangan keilmuannya vokasional begitu, bukan hanya diploma jenjangnya, tapi keilmuannya juga vokasional. Nah, untuk tahun ini memang mungkin masih belum spesifik, Pak. Tapi yang jelas Puspresnas bisa keduanya. Nanti saya coba tanya ya bagaimana, karena memang sejak minggu inilah atau minggu lalu itu banyak sekali yang bertanya berkaitan dengan ini, dan ketika sudah di clustering gitu diumumkan masuk itu masih ada beberapa yang missing begitu, salah kamar begitu. Nah, jadi harapannya untuk tahun ini ya dia basisnya lebih kepada program studi, Pak. Program studi harusnya. Nanti kami coba tanyakan yang undip ya, yang undip. Mungkin itu dulu, Pak. Ya, baik, Pak. Baik, mungkin teman-teman yang sudah hadir, baik Bapak Ibu dosen maupun mungkin teman-teman tenaga kependidikan atau teman-teman mahasiswa sekalian, ya sebenarnya cukup bersemangat ini, cukup banyak yang ikut hadir. Kami persilahkan kalau mungkin ada yang mau disampaikan. Tapi sambil menunggu beberapa pertanyaan lebih lanjut, mungkin PKM itu kan selesai akhir September, Bapak. Nah, ini kemungkinannya PIMNAS karena yang menyelenggarakan itu Puspresnas nanti sifatnya daring atau ada kemungkinan untuk dilakukan secara offline, Pak Misbah? Jadi PKM September selesai, awal Oktober dilakukan PKP 2 atau MONEF ya, namanya PKP 2 ya, proses penilaian kemajuan ya, program kreativitas mahasiswa. Awal Oktober. Setelah itu nanti penentuan peserta PIMNAS setelah PKP 2 di Oktober minggu kedua atau minggu ketiga, dan November PIMNAS itu akan dilaksanakan daring, Bapak. Daring, iya. Jadi mahasiswanya daring, jurinya saja yang kemungkinan berkumpul begitu. Iya, baik. Begitu. Ya. Ya, terima kasih Pak Misbah. Baik, untuk teman yang lain mungkin atau Pak Fahmi akan menyampaikan sesuatu, atau Pak Agustiawan, monggo. Ya, baik. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya. Ya. Baik, sambil menunggu mungkin juga saya tambahkan, sebetulnya ini titipan pertanyaan beberapa teman juga. Bapak tadi kan sempat share beberapa schedule, misalnya seperti ada Peksiminas, kemudian festival dance atau festival film tari dan seterusnya. Itu kalau yang sudah
sempat di-share itu nanti hanya tinggal waktu untuk launchingnya saja ya Bapak ya. Jadi tetap itu memang akan dilaksanakan begitu. Iya, untuk Peksiminas insya Allah akan dilaksanakan di bulan Oktober, Ya. daring. Untuk festival film masih on progress, karena memang gabung festival film tari dengan festival film yang biasa. Ya. Jadi itu dilaksanakan Pak, walaupun tanggal-tanggalnya nanti diupdate. Baik, baik. Update. Ini dalam waktu dekat memang ada pertemuan-pertemuan Pak, pertemuan-pertemuan. Ya ini yang mudah-mudahan bisa ada kepastian lebih detail. Nah gitu. Ya. Silakan dari teman masih kita tunggu. Memang waktunya kita memang hanya sampai sebetulnya jam 15.30, tapi tadi karena ada keterlambatan sedikit masih kita tunggu kalau mungkin ada yang mau disampaikan kembali. Ya silakan Bapak ya, atau ya Bapak Robinov Saputro, ini persilakan. Ya, terima kasih. Suara saya terdengar, ya? Terdengar Bapak? Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor 1 Akademi Kemahasiswaan, Prof. Budi Setiono. Yang saya hormati para pimpinan tinggi Universitas Diponegoro. Yang saya hormati pemateri dari Puspresnas, Bapak Misbah Fikrianto. Serta yang saya hormati seluruh peserta webinar. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Robinov Saputro, dosen dari Undip PSDKU di Batang. Terkait dengan lomba-lomba Puspresnas, Bapak. Meski prodi kami masih baru, kami berkomitmen untuk berusaha ikut terlibat dalam lomba-lomba yang diselenggarakan Dikti ini. Syukur-syukur bila menjadi menang. Nah, terkait dengan itu, walaupun ini webinar temanya sangat teknis banget tadi, saya menyimak, namun yang saya tanyakan mengenai pengelolaan lomba kemahasiswaan di tingkat prodi, sebagai prodi yang masih baru, tentunya kami masih memiliki banyak sekali kendala. Salah satunya seperti kurangan informasi lomba, terlambat. Pernah kami itu mengikuti lomba dengan waktu yang hanya 23 jam begitu. Dan waktu itu Pilma Wapres kalau tidak salah. Terus kemudian juga kami masih mendapati banyak sekali rasa kurang percaya diri dari mahasiswa kami yang sebenarnya itu mereka memiliki potensi seperti itu. Yang mungkin erat kaitannya dengan masih rendahnya motivasi para mahasiswa untuk berprestasi. Nah, yang ingin saya tanyakan, dalam mengelola prodi yang masih sangat baru ini, agar dapat tumbuh budaya berprestasi sehingga kedepannya itu bisa semacam reguler mengikuti lomba itu, kira-kira saran dari Pak Misbah apa dalam pengelolaan prodi itu, karena kami masih benar-benar masih baru. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Robinov. Baik, jadi Pak Robinov ini adalah dosen pengajar di PSDKU, Pak Misbah. PSDKU itu program studi di luar kampus utama, kebetulan di Kota Batang. Ya, monggo Pak Misbah. Terima kasih Pak Robinov Saputro. Sebetulnya ada beberapa hal yang bisa dilakukan, Pak. Yang pertama adalah Bapak membuat rencana strategis pengembangan kemahasiswaan di PSDKU Kampus Batang. Jadi Bapak buat rensranya, pengembangan di bidang penalaran seperti apa, di bidang minat bakat seperti apa, di bidang kreativitas seperti apa. Setelah Bapak memiliki rensra, Bapak yang pertama melakukan adalah sebetulnya adalah membuat tim ya, tim atau pokja-pokja di masing-masing pengembang. Misalnya penalaran, siapa yang menjadi PIC-nya, minat bakat, seni, budaya, kreativitas. Nah, ketika sudah ada itu, Bapak dan Ibu bisa melakukan pembinaan kepada mahasiswa. Karena memang kan nggak bisa langsung tiba-tiba just in time atau ujuk-ujuk langsung ikut lomba atau kompetisi, kan pasti ada proses pembinaan, pasti ada proses pendaftaran, dan pengembangan dan sebagainya. Jadi setelah membuat rensa, membentuk tim atau membuat pokja gitu ya, tim itu yang melakukan sebuah pembinaan. Nah, setelah itu baru mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada. Nah, pembinanya itu bisa juga ada di PSDKU, bisa juga ada di kampus utama di Undip pusat begitu. Jadi
bisa melakukan, apalagi saat ini konteksnya virtual online, sangat memungkinkan untuk dilakukan sebuah pembinaan-pembinaan jarak jauh yang terintegrasi satu sama lain. Nah, itu kaitannya dengan pembinaan. Terus yang kedua, ketika Bapak dan Ibu sudah mengikuti suatu kompetisi, Bapak dan Ibu belajar best practices dari yang tahun lalu atau best practices dari yang lolos. Jadi kan pasti ada sesuatu hal yang punya kelebihan gitu ya dari yang lolos atau suatu hal itu. Nah, itu yang diambil titik unggulnya di mana, titik kelebihannya di mana. Nah, ini yang bisa dilakukan di PSDKU Kampus Batang ya, sehingga memang betul-betul ada proses dan dilakukannya juga sesuai dengan rencana yang ada begitu. Nah, ini sebetulnya Pak, geliatnya mahasiswa dalam konteks mengikuti kompetisi atau lomba-lomba atau kegiatan pembinaan itu cukup tinggi karena kan saat ini kondisinya pandemik, tingkat kejenuhan tinggi. Tingkat bosan ya, aktivitas tidak ada itu kan cukup tinggi. Jadi bagaimana itu bisa mengembangkannya sesuai dengan peluang-peluang kompetensi yang ada. Jadi banyak hal Ropinov yang bisa dilakukan, baik yang sifatnya pembinaan, pengembangan maupun yang sifatnya aplikatif ya. Mungkin itu dulu Pak Satyo. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Misbah untuk mungkin ini pertanyaan terakhir Pak. Jadi ada titipan dari teman ya yang menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang mungkin sifatnya seperti dilema begitu ya di dalam hal penyiapan tim atau penyiapan perlombaan itu tentu saja mungkin harus memerlukan adanya satu pertemuan fisik atau mungkin harus dilaksanakan di dalam kampus begitu kegiatannya begitu. Nah, ini arahan dari Puspresnas atau mungkin dari Balmawat sebetulnya memang dari Dikti sudah mengeluarkan panduan untuk proses pembelajaran ya yang sudah sempat direvisi juga begitu. Ya di mana di situ mengatakan ada 3C gitu kalau tidak keliru ya batasannya. Nah, dari Puspresnas sendiri apakah mungkin ada satu batasan Pak, misalnya NUDC, KDMI itu kan daring, terus kemudian KN MIPA itu juga daring dan mungkin kegiatan yang lain juga daring. Apakah itu dimungkinkan sebetulnya bahwa itu akan dilaksanakan dari dalam kampus begitu? Ya, karena atau bahkan mungkin kami memanggil mahasiswa yang berada di luar kota itu ke kampus selama memang itu sifat sukarela dari yang bersangkutan atas izin orang tua dan sebagainya. Demikian Pak Misbah mungkin. Iya, yang pertama kebijakannya masih sama Pak dengan kebijakan SKB 4 Menteri dan dengan panduan pembelajaran yang dikeluarkan oleh Ditjen Dikti masih sama bahwa proses pembelajaran maupun proses kegiatan perkuliahan itu dilakukan secara daring. Ke kampus itu sifatnya betul-betul sangat emergensi. Misalnya memang sangat tidak mungkin daring, mungkin ke lab atau ke praktek begitu dan itu dibatasi itu baru mungkin. Nah, untuk kegiatan ekstrakurikuler itu sangat resikonya tinggi, Pak. Kenapa resiko tinggi? Karena kan kita bukan bicara masalah pada di kampusnya, tapi bisa jadi pada saat pergi dan pulang ataupun yang lainnya yang itu membuat resiko. Makanya kami juga di Puspresnas itu menggunakan pendekatan daring semua, Pak. Hampir Pilmapres yang dimungkinkan luring pun itu daring. Saya kemarin masih mimpin rapat penentuan finalis itu akhirnya juga jadi daring. Nah, tapi ke depan memang kita lihat situasi kondisi pemerintah nggak mau mengambil resiko, Pak. Jadi tetap kebijakannya sama dengan SKB 4 Menteri itu daring semua. Kalau kami nggak tahu ya zona-zona merah atau orange ataupun hitam atau yang lain-lain, tapi ini sangat beresiko gitu ya. Hati-hati, ini makin hari bukan makin decline tapi
makin meningkat ternyata, makin meningkat gitu. Nah, jadi bukan kita tidak memungkinkan untuk onsite, Pak, tapi kita mementingkan kesehatan yang utama dulu, bagaimana kita bisa menjaga itu. Jadi pada intinya masih daring, Pak. Ya. Masih daring. Mungkin itu. Baik, terima kasih. Mungkin masih ada yang mau menyampaikan kembali. Terakhir, kalau tidak ada, mungkin bisa kita tutup. Tadi Mas Yasid sempat tidak jadi. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 15.45, jadi memang rencananya kita kegiatan hanya sampai pukul 15.30 tadi, tapi mohon maaf karena ada sedikit terlambatan, ya, jadi kita sampai 15.45. Mas Dewa, mau bicara enggak? Oke, baik, sudah kita close ya, sesi tanya jawab. Baik, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih pada Pak Misbah atas kesediaannya untuk hadir secara daring pada kegiatan webinar kali ini. Jadi yang hadir kali ini sebetulnya cukup lengkap. Tadi Pak BR1 selaku pimpinan bidang akademik dan kemahasiswaan di Universitas Diponegoro juga hadir dan berkenan memberikan arahan dan materi. Ya. Terus kemudian tadi sempat saya lihat beberapa wakil dekan 1, Bapak, kemudian beberapa teman-teman tenaga kependidikan, ya baik dari subbak akademik dan kemahasiswaan maupun dari bagian di universitas, dan tentu saja teman-teman mahasiswa, bahkan alhamdulillah Undip ini sekarang kan tidak cuma di kampus Tembalang, tapi juga punya kampus PSDKU di beberapa tempat juga ikut bergabung. Ya. Jadi harapannya bahwa dengan acara yang mungkin cukup singkat ini, ya hanya 2 jam ini, setidaknya bisa membuat seluruh pihak yang terlibat di dalam kegiatan kemahasiswaan, ya baik di Undip secara umum maupun di secara khusus, maupun di para mahasiswa ya secara pada umumnya begitu, itu bisa tahu informasi ya bahwa lomba sekali lagi tidak hanya bermasalah masalah ikut, ya kemudian bagaimana caranya menang, ya bagaimana kalau tidak menang nanti terus bagaimana dan seterusnya, ya tetapi proses mulai dari pembinaan, ya kemudian bagaimana mengikuti kegiatan dengan aturan-aturan yang ada, mengikuti regulasi, ya mengikuti segala proses yang terjadi, dan apapun hasilnya itu tetap melatih soft skill dan itu merupakan bagian dari proses pendidikan. Baik, untuk menutup sesi ini, kami mohon seluruh peserta bisa memberikan aplaus yang meriah untuk Bapak Misbah dengan cara menekan tombol reaction yang ada di sebelah kanan bawah. Terima kasih, semoga Pak Misbah kembali, ya, sampai bertemu dalam kegiatan lain yang lebih hebat, lebih baik, saya kira demikian. Terima kasih. Untuk selanjutnya Mbak Dona bisa kembali untuk memandu acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu Pak Misbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Misbah. Baik, terima kasih kepada Pak Susatyo Nugroho Widyo Pramono selaku Koordinator P2 PKM Universitas Diponegoro. Terima kasih juga kepada Bapak Misbah Fikrianto. Terima kasih atas materinya juga, sangat bermanfaat. Terkhusus juga Dona ini kan sebagai mahasiswi Universitas Diponegoro, pastinya juga penting sekali soft skill itu untuk ditingkatkan, dan pastinya hal-hal seperti ini juga dibutuhkan untuk seluruh mahasiswi semuanya di Universitas Diponegoro, bahkan di seluruh Indonesia untuk bisa meningkatkan kemampuannya, nantinya juga bisa meningkatkan kualitas untuk negeri kita tercinta Indonesia, seperti itu. Luar biasa sekali penyampaian materi, sharing-sharing dan diskusinya juga di acara webinar diskusi interaktif dengan topik kompetisi akademik atau non-akademik untuk pengembangan prestasi mahasiswa dalam upaya mewujudkan sumber daya manusia nasional berkualitas dan berdaya saing. Luar biasa sekali, terima kasih. Harapannya juga semoga acara ini dapat memberikan pengetahuan dan memotivasi seluruh pihak terkait, khususnya di perguruan tinggi, dosen, tenaga kependidikan, dan khususnya lagi untuk seluruh mahasiswa di Indonesia dan Universitas Diponegoro. Hidup mahasiswa!
Oke, biasanya ada nyaut ya, hidup mahasiswa, ya. Hidup rakyat Indonesia, seperti itu. Baik, penutup quote dari saya. Ini yang saya punya dari sejak saya SMP gitu, Pak. Kita bisa karena kita berusaha. Kita gagal karena kita hanya sekedar menghayal. Jika kita yakin, tentu tidak ada yang tidak mungkin. Baik, seperti itu kami selaku panitia dan saya juga mohon maaf jika ada salah kata. Ada sedikit satu penutup pantun dari saya. Jangan takut, jangan khawatir, saya pamit, terima kasih yang sudah hadir. Saya Dona Trisukman, maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Misbah. Terima kasih. Izin pamit, J. Monggo Pak, matur nuwun. Sembuh.